Saudara, Anda kembali menyaksikan program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Ivan Zulkais. Pemirsa, dalam Learning Journal ini terdapat pesan-pesan yang akan hendak saya sampaikan. Dalam hal ini, pesan yang ingin saya sampaikan dalam Learning Journal kali ini adalah mengenai potret jurnalisme global. Pemirsa, sebelum saya menjelaskan mengenai kenyataan yang terjadi pada jurnalisme global, perlu saya kembali membangun fondasi pemahaman mengenai maksud dari jurnalisme global atau jurnalisme dunia. Jadi jurnalisme global atau jurnalisme dunia itu ialah suatu pemikiran atau suatu keadaan di mana praktik jurnalisme itu berlangsung secara bersamaan, dan itu tidak hanya terjadi di satu atau dua negara, atau tidak hanya terjadi pada satu wilayah kedaulatan negara, tapi jurnalisme global itu berkaitan juga dengan upaya menjalankan nilai-nilai jurnalistik di seluruh dunia, apapun bangsanya, apapun cara dari organisasi mana jurnalisme itu berupaya dijalankan. Yang memang dalam hal ini jurnalisme global itu berkutat atau berfokus pada penggalian informasi-informasi yang tentunya memang penting, yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat. Makanya jurnalisme global pada dasarnya atau terdapat benang merah bahwa jurnalisme global itu berupaya untuk memberikan informasi penting, berupaya mencerdaskan masyarakat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Dan juga dalam hal ini kembali kepada topik utama kita, yaitu potret daripada jurnalisme global. Jadi pada dasarnya potret dari jurnalisme global itu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi di Indonesia ini. Seperti misalnya jurnalisme global tentu mengalami suatu rintangan-rintangan, seperti misalnya terdapat semacam sabotase secara digital, maupun juga misalnya ada kekerasan terhadap para jurnalis yang berada di lapangan, yang berada di suatu tempat untuk lagi-lagi menghimpun, mengumpulkan, lalu juga misalnya mensunting atau ibaratnya memisahkan mana hal yang perlu dimasukkan ke dalam berita atau yang tidak perlu diadakan dalam berita, sehingga pada proses akhirnya segala berita atau informasi yang sudah disusun, sudah dirangkai hingga bisa dipublikasikan. Artinya adalah betapa tantangan terhadap jurnalisme global tidak jauh berbeda dengan jurnalisme nasional, dan memang ini terjadi di seluruh dunia. Tapi memang selain daripadanya potret jurnalisme global terkait juga dengan tantangan yang sudah umum diketahui, memang jurnalisme internasional itu atau jurnalisme global itu memiliki sejumlah peran penting. Seperti misalnya salah satu peran atau signifikansi daripada jurnalisme global itu yang pertama ialah memberikan wawasan tentang peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi maksudnya peran jurnalisme global memberikan informasi yang terjadi di seluruh dunia adalah bahwa kebutuhan atau jurnalistik itu memang perlu memenuhi keinginan masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di luar negeri, karena memang konteks yaitu jurnalisme global. Karena memang kalau kita melihat secara umum, ketika kita misalnya menikmati siaran TV, tentu pada ranah tertentu pasti ada selipan, ada jeda atau segmen, misalnya setelah pemberitaan nasional apa yang telah terjadi, baik itu kabar sukacita, duka cita, maka selanjutnya adalah kabar luar negeri yang kita perlu mengetahui nih apa yang terjadi di luar negeri, apa yang tengah menjadi perbincangan, apakah itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun juga dalam hal hiburan, yang tentu kita perlu tahu sebagai bentuk peluasan berpikir bahwa kita perlu tahu dunia itu sangat luas.
Dan bahkan ada nasihat yang cukup populer bahwa dunia itu cukup luas, tidak seperti daun kelor atau daun yang bentuknya kecil. Jadi jurnalisme itu atau jurnalistik berupaya memberikan keluasan kepada masyarakat bahwa ini loh dunia begitu luas. Dan juga dalam hal ini ya terdapat juga manfaat atau signifikansi dari berita atau jurnalisme internasional, seperti misalnya selanjutnya kayak mempromosikan pemahaman lintas budaya. Artinya bahwa jurnalisme global memang sejatinya memberitakan informasi-informasi penting, hard news, tapi sejatinya jurnalisme internasional atau jurnalisme global itu berupaya memberikan gambaran bahwasannya ini loh budaya-budaya atau nilai-nilai sosial yang tengah populer di luar negeri, baik itu di negara barat maupun negara timur, yang barangkali bisa menjadi inspirasi, yang barangkali bisa menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan nilai-nilai yang konservatif menjadi progresif. Nah itu situ berperan juga, karena bagaimanapun dunia tidak hanya sekedar berputar pada hal-hal serius, tapi bagaimana yang soft atau yang menyenangkan, entertain. Mereka berupaya menyebarkan hal itu sebagai bentuk dominasi kebudayaan dan sebagainya gitu. Saya contoh mengutip ya dari misalnya berita dari Sindo News, bahwasannya ini adalah bukti nyata dari promosi pemahaman lintas budaya, yang mana terdapat suatu headline yang atau suatu judul berita yang menyatakan di Sindo News bahwa ada kerjasama antara Indonesia dan Rumania dalam rangka membangun kerjasama uh, pariwisata yang konon atau yang secara nyata ya kurang lebih bisa menghasilkan keuntungan sebesar 600.000 US dollar atau sehingga kurang lebih sekitar 10 miliar. Artinya adalah bahwa berita atau jurnalisme internasional berupaya untuk menyebarkan nilai-nilai kebudayaan, bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa jurnalisme internasional itu lagi-lagi kaitannya mencari tahu apa yang tengah terjadi di dunia. Dan juga jurnalisme internasional itu berupaya memberikan pemahaman bahwasannya berita itu saling tukar menukar, bahwa apa yang terjadi di negara A menjadi inspirasi bagi negara B gitu. Seperti misalnya yang telah berlalu demo di Pati. Itu demo di Pati tentang pajak menginspirasi sampai ke luar negeri, apakah di Prancis, apakah di Nepal, yang sangat nyata bahwa pemberitaan demonstrasi di Pati memberikan sulut semangat perjuangan kepada generasi Z bahwa demokrasi tidak baik-baik saja, maka kita harus menyuarakan kebenaran gitu. Walaupun kondisi berita internasional yang tersebar secara cepat yang memberikan dampak positif dan negatif, tapi sejatinya adalah jurnalisme internasional itu adalah bukti bahwa jurnalisme itu saling berbagi berita, baik itu antar bangsa maupun dunia. Apalagi dengan teknologi yang serba maju, kita dituntut untuk mampu membaca keadaan baik itu di nasional maupun juga luar negeri. Ini suatu tuntutan bahwa kita manusia adalah makhluk yang berpikir, jangan sampai terusik atau tergiring oleh opini-opini yang memang kadangkala berita internasional pun juga perlu kita waspadai, perlu kita teliti dengan bersama sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bangsa atau sekurang-kurangnya dari kita sendiri. Demikianlah leading jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.